أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأساتذة الأستاذات Maskadul Quran yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan, dan waktu luang. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Para asatidzah dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian bulanan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Pembahasan kita masih di bab yang keempat, adab guru dan pelajar, dan kita sekarang masuk kepada masalah yang berikutnya, faslun fi adabil muallim. Pasal pembahasan berikutnya terkait adab seorang guru. Qala rahimahullah, wa yasunu yadayhi fi halil iqra'i 'anil 'abad wa 'ainayhi 'an tafriqi nazarihima min ghairi hajah, wa yaq'udu 'ala taharatin mustaqbil al-qiblah, wa yajlisu biwaqarin, wa takunu thiyabuhu bidan nadhifatan, wa idza wasala ila mawdi'i julusihi shalla rak'atayn qabla al-julus, sawa'un kana al-mawdi'u masjidan aw ghayrahu, fa in kana masjidan kana akada, fa innahu yukrahu al-julusu fihi qabla an yusalliya, wa yajlisu mutarabbi'an in sha'a aw ghayra mutarabbi'in. Wa rawa Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah bi isnadihi anna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kana yuqri'u an-nasa fil masjid jathiyan ala rukbatayhi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, pasal pembahasan adab seorang guru. Hendaknya seorang guru
menjaga kedua tangannya dan kedua matanya untuk tidak melakukan hal yang sia-sia ketika dalam kondisi iqra atau mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian juga dianjurkan dalam kondisi suci menghadap kiblat, duduk dengan penuh ketenangan, pakaian yang berwarna putih lagi bersih, dan apabila dia sampai di tempat duduknya melaksanakan salat sebanyak 2 rakaat sebelum duduk. Cek. Dan hendaknya sebelum sampai ke tempat duduknya atau telah sampai di tempat duduknya dia salat 2 rakaat, baik tempat mengajarnya di masjid atau selain masjid. Terutama lagi kalau di masjid, tentu lebih ditekankan lagi karena dimakruhkan untuk duduk di masjid langsung tanpa mendahuluinya dengan sholat sunnah. Kemudian silahkan dia duduk dalam bentuk apapun, baik bersila atau selainnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani dengan sanadnya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dahulu mengajarkan manusia Al-Quran di masjid dalam kondisi duduk di atas kedua lututnya. Asal dan ustazat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan adab yang sifatnya anjuran dan akan menambah keberkahan dari majlis ilmu. Meskipun sebenarnya tidak harus ya menggunakan pakaian berwarna putih yang harus bersih mengkilat, melaksanakan 2 rakaat sebelum mengajar dan lain sebagainya. Dan juga secara sunnah khusus Nabi SAW ketika mengajarkan ilmu tidak selalu memulainya dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Bahkan Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyampaikan ilmu secara spontanitas, baik dalam majelisnya atau ketika safar atau ketika sahabat bertanya. Jadi hukum asalnya mengajarkan ilmu dalam kondisi apapun bisa. Tidak ada sunnahnya harus memulainya dengan salat sunnah atau berwudu, memakai pakaian putih dan lain sebagainya. Sebagai sunnah khusus itu tidak ada. Itu perlu kita garis bawahi. Namun kenapa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menganjurkan hal yang seperti ini? Setelah kita meyakini itu bukan sunnah khusus, namun ini insyaallah ta'ala berdampak kepada keberkahan ilmu. Kenapa demikian? Hal-hal yang dianjurkan di sini adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Contohnya apa? Berwudu. Wudu itu adalah bersuci, dan Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu mencintai hambanya yang bertaubat dan mencintai hambanya yang menyucikan diri. Sebagai sunnah khusus, tidak ada sunnah khususnya. Disunnahkan secara khusus berwudu sebelum mengajarkan ilmu, tidak ada. Tapi ketika dia melakukannya karena Allah, mengharapkan keberkahan ilmu dari Allah, dengan dia berwudu, siapa yang bisa melarang? Ya, justru bagus. Orang yang mensucikan dirinya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia memulai, dia mengajar ilmu dengan 2 rakaat. Kalau di masjid mungkin berupa tahiyatul masjid. Kalau di luar masjid sesuai dengan konteksnya, mungkin di waktu duha sekaligus duha, mungkin di waktu malam sekaligus tahajud, atau mungkin salat sunnah mutlak
atau mungkin salat sunnah mutlak. Sunnah khusus tidak ada. Sebelum mengajarkan ilmu harus salat sunnah, tidak. Tapi ketika memulainya dengan salat sunnah, ini sangat bagus. Sebagaimana kisah yang masyhur, kisah yang sangat masyhur di antara kita seputar Imamul Muhaddithin, imamnya para ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa sebabnya kitab beliau itu menjadi as-sahhul kutub ba'da Al-Quran? Kitab beliau itu menjadi yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kenapa? Di antara rahasianya, setiap beliau ingin menuliskan sebuah hadis, beliau bersuci, beliau mandi dulu, beliau berwudu dulu, kemudian beliau salat sunnah 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah, barulah beliau memulai untuk menuliskan hadis dalam kitabnya. Ini bentuk takarrub, ya, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pemilik ilmu itu adalah Allah. Dalam rangka itu, bukan dalam rangka sunnah yang khusus, tidak ada. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, mereka pun bisa mengajarkan ilmu tanpa memulainya dengan wudu atau dengan pakaian yang putih. Tapi hal-hal seperti ini Tapi hal-hal yang seperti ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah tanpa menganggapnya sebagai sunnah yang khusus. Berwudu, salat sunnah 2 rakaat, termasuk memakai pakaian putih. Memakai pakaian putih secara umum Rasulullah SAW sangat mencintainya. Inna ahsana thiyabakum al-abyad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya warna terbaik dari pakaianmu adalah yang berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayatmu juga dengan warna putih. Ya, ini dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keberkahan ilmu yang Allah berikan. Namun bukan merupakan sunnah yang khusus untuk melakukannya, karena tidak ada riwayatnya dari Rasul, Khulafaur Rasyidin, sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Ini hanya sebatas takarrub, mendekatkan diri kepada Allah agar ilmu yang diajarkan, agar murid yang menuntut ilmu semakin diberkahi ilmunya dan bermanfaat ilmunya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajlisu mutarabbi'an in sya'a aw ghaira mutarabbi'in, duduk dengan bersila maupun tidak bersila. Ini perkara yang mubah. Al-aslu fil asya' al-ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yaqra'u an-nasu fil masjidi jafiyan ala rukbatayhi. Abdullah bin Mas'ud mengajarkan Al-Quran kepada manusia dalam kondisi berlutut di atas kedua lutut. Ini pembahasan adabul mu'allim, adab-adab yang dianjurkan bagi seorang pengajar. Intinya dia mendekatkan diri kepada Allah. Pemilik ilmu adalah Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Di antara bentuknya adalah bersuci, salat sunnah 2 rakaat, menghadap qiblat, ya, memakai pakaian yang putih. Selagi itu bukan dianggap sebagai sunnah yang khusus. Berikutnya Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan, faslun fi i'zazil ilm, pasal pembahasan memuliakan ilmu. Wa min adabihi al-mutaakkidah wa ma yu'tana bihifdhihi alla yudhilla al-ilma fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fihi wa in kana al-muta'allim khalifatan faman dunahu bal yasunu al-ilma an dhalika
kama sanahu as-salaf radhiyallahu anhum wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhuratun. Pasal pembahasan memuliakan ilmu. Di antara adab yang harus ditekankan dan harus dijaga, hendaknya guru-guru jangan merendahkan ilmu. Bagaimana contoh merendahkan ilmu? Kata Imam Nawawi, guru yang datang ke tempat muridnya, bukan murid yang datang ke tempat gurunya. Meskipun penuntut ilmu itu adalah seorang khalifah atau orang-orang yang berpangkat, hendaknya bukan kita yang datang ke sana, tapi mereka yang datang ke kita sebagai guru. Kama sanahu salaf radhiyallahu anhum, sebagaimana ini dikerjakan oleh para salafus saleh, semoga Allah meridai mereka. Wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhuratun, dan kisah-kisah mereka dalam hal ini sangatlah banyak. Ini termasuk i'zazul ilm atau ta'zimul ilm, yaitu memuliakan ilmu. Banyak sekali cara untuk memuliakan ilmu, apalagi ini ilmu bukan ilmu dunia, tapi ilmu Al-Quran, ilmu kalamullah, ilmu seputar agama. Hukum asalnya, kata para ulama, dalam masalah ilmu agama, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi kita. Artinya apa? Si murid harus ada usaha untuk mencapai ilmu, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu atau mendatangi gurunya, mendatangi tempat belajar. Jangan sampai dibalik, justru guru yang datang kepada murid. Ini pada dasarnya, ini hukum asalnya. Kecuali ada pengecualian. Kecuali ketika Islam dalam kondisi lemah, masyarakat dalam kondisi awam, masyarakat dalam kondisi rusak, jauh dari Allah. Justru yang lebih baik adalah mendatangi mereka, sebagaimana ini diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih di Makkah, belum memiliki kekuatan Islam. Nabi ya'ti, mendatangi kabilah-kabilah Arab, baik Quraisynya maupun non-Quraisynya. Nabi SAW datang kepada mereka masing-masing secara pribadi maupun secara kaum, datang kepada mereka. Begitupun Nabi mendatangi penduduk Taif, ya, yang mana Taif itu jauh sekali, 90 km dari kota Makkah. Nabi hanya berjalan kaki ke sana bersama Zaid bin Harithah, pembantunya. Nabi juga datang ke majlis-majlis perkumpulan orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah Arab. Ketika musim haji, datangnya orang-orang Arab dari berbagai macam penjuru jazirah, Nabi datangi kemah mereka satu persatu untuk mengajarkan Islam. Begitu juga di kota Madinah ketika Nabi berhijrah sebelum Fathu Makkah, Islam masih dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang kuat. Maka Nabi cenderung untuk datang mengajarkan ilmu. Karena kalau nggak ditangi, orang itu nggak punya minat, dia belum mengerti seputar ilmu, apalagi agama. Jangankan memuliakan ilmu, Islam saja mereka belum paham. Maka Nabi cenderung menggunakan mendatangi. Namun ketika Fathu Makkah, penaklukan Makkah, dan Islam telah mulai menemukan kekuatannya, itu yang disebut dengan Amul Wufud, tahun utusan-utusan. Jadi Nabi nggak datang lagi, datanglah utusan-utusan dari penjuru dunia untuk datang ke Madinah mempelajari Islam. Siapa yang kafir ingin masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ketika ilmu telah dipahami sebagai sesuatu yang berharga, maka guru berusaha untuk tidak mendatangi muridnya, agar murid itu serius belajar. Ilmu itu tidak diraih dengan gratis atau dengan sesuatu yang remeh. Ya, la yunadul ilm bi rahatil jasad, kata para ulama. Ilmu itu diraih bukan dengan jasad yang berleha-leha atau jasad yang
beristirahat. Apakah itu bisa dipraktekkan ketika masyarakatnya telah memahami keagungan ilmu? Islam dalam kondisi kuat, para ulama, para orang berilmu memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Namun ketika ahli ilmu dianggap remeh, ya, seperti di zaman sekarang, guru pengajar agama itu atau pengajar Quran itu dianggap sebagai ya profesi saja, bukan sebagai seorang yang harus dimuliakan, yang diutamakan, tidak. Islam dalam kondisi lemah, orang-orang kafir berkuasa, masyarakat dalam kondisi awam, maka dalam hal ini tidak masalah, bahkan boleh-boleh saja untuk mendatangi orang-orang yang mengundang kita. Tolong ajarkan kami, tolong sampaikan pengajian di sini, tolong ajarkan Quran, silahkan. Itu jauh lebih baik, ya. Jangan sampai ini dianggap sebagai sesuatu yang baku, menyesuaikan. Ya, ini menyesuaikan dengan kondisi Islam dan kondisi pemahaman masyarakat terhadap Islam dan ilmu, sesuai dengan pengamalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi juga mengutus sahabat-sahabatnya ketika Islam belum berjaya. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nabi mengutus 70 orang sahabat penghafal Al-Quran ke daerah Najd. Nabi mengutus beberapa orang sahabat ke negeri Khaybar, Yahudi. Diutus. Artinya apa? Mereka membawa ilmu, membawanya kepada mad'unya, orang yang dia ajak. Tapi ketika telah Fathu Makkah, Islam kuat, orang-orang yang justru harus datang menuntut ilmu. Begitupun juga di zaman sahabat, sebagaimana kita ketahui di Madinah ada madrasah ilmu hadis, sekolah atau madrasah ilmu hadis yang diampu oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Di Irak atau Kufah ada madrasah ahli ra'yi, madrasah atau sekolah yang mengajarkan ra'yu, pemikiran Islam yang diampu oleh Abdullah bin Mas'ud. Orang-orang datang karena Islam dalam kondisi kuat, dalam kondisi berjaya. Orang-orang harus mengetahui keutamaan Islam dan ilmu. Namun dalam kondisi Islam lemah, masyarakat jauh dari Allah, dan ahli ilmu diremehkan, maka tidak masalah untuk sebagai seorang guru berbesar hati dengan penuh kasih sayang mengajarkan ilmu kepada muridnya. Sekali lagi, ini permasalahannya tergantung dengan konteks atau kejadian yang terjadi. Para asatidz dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan, faslun fi tawsi'i majlisil ilm. Pasal pembahasan meluaskan tempat menuntut ilmu. Wa yanbaghi an yakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkana julasa'uhu fi. Fa fil hadithi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi awsa'uha. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi fi awail kitabil adab bi isnadin sahih min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pasal pembahasan meluaskan majlis ilmu, selayaknya majlis atau tempat belajar itu majlis yang lapang, majlis yang luas, sehingga membuat para pelajar nyaman. Sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik majlis adalah majlis yang luas. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, dalam awal kitab adab, dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Hal-hal yang menunjang ilmu juga perlu diperhatikan. Karena hal-hal yang menunjang ilmu, apabila kita memperhatikannya, justru akan menambah keberkahan. Contoh hal yang menunjang ilmu adalah tempat. Hendaknya tempat itu luas, tempat itu bersih, harum, dingin, ya, tidak pengap, tidak panas, ya, bukan dalam rangka bermewah-mewahan,
Ya, bukan dalam rangka menyombongkan, tidak, sesuai dengan sabda Nabi tadi. Khairul majalis awsa'uha. Majlis yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah majlis yang lapang. Ya, majlis yang lapang pun kalau diniatkan karena Allah akan menambah keberkahan dari majlis itu. Dan para ulama ketika mensyarah hadis ini majlisnya bersifat umum, majlis apapun, majlis keluarga, majlis pertemanan, majlis pekerjaan, termasuk majlis yang mubah pun kalau tempatnya luas diniatkan karena Allah akan menjadi keberkahan. Apalagi majlisnya majlis ilmu, majlis yang diajarkan di dalamnya Al-Quran, Sunnah, majlisnya saja sudah berkah, ditambah lagi dengan keluasan tempatnya akan semakin menambah keberkahannya. Apalagi orang-orang di dalamnya berlapang-lapang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu tafassahu fil majalis, lapangkanlah tempat dudukmu. Ketika sebuah tempat itu sempit, ada orang-orang baru datang, dia rela membagi tempat duduknya kepada orang yang baru datang. Yafsahillahu lakum, Allah pun akan melapangkanmu, memudahkan urusanmu. Majlis duniawi saja kalau diniatkan karena Allah, dicari tempat yang lapang atau dipersiapkan tempat yang luas, itu jadi berkah. Apalagi majlis ilmu yang sudah berkah, diperluas lagi tempatnya, dikondisikan tempat itu nyaman, bersih, harum, wangi, dingin, sehingga murid-murid nyaman untuk menuntut ilmu. Tentu juga jangan takalluf, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan seorang guru atau penyedia ilmu. Jangan sampai dia paksakan, dia nggak punya biaya, terus dia paksakan dirinya, juga tidak baik. Tapi sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, dia berusaha menyediakan tempat yang nyaman, yang luas. Kalau ini diniatkan karena Allah, maka akan menambah keberkahan di atas keberkahan sebelumnya. Dan juga di zaman sekarang, ya, seperti di Arab Saudi, mereka luar biasa dalam memuliakan penuntut ilmu. Mereka menyediakan tempat asrama yang gratis, ya, dengan pendingin, AC, tempat yang nyaman. Bahkan kalau dihitung selama 4 tahun, ya, fasilitas yang diterima oleh satu orang murid kalau dihitung selama 4 tahun kurang lebih 1-2 miliar. Ya, tujuannya apa? Bukan berbangga-bangga, memang ada sisi keberkahan di sana. Ketika kita memuliakan orang yang menuntut ilmu dengan menyediakan tempat yang luas, fasilitas yang baik, sesuai dengan kemampuan, bukan dipaksa, maka insyaallah ta'ala ilmu yang dituntut akan menjadi berkah. Kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan faslun fi adabil muta'allim, pasal pembahasan adab orang yang menuntut ilmu. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Apapun yang telah disebutkan terkait adab seorang guru juga berlaku untuk murid. Yang telah disebutkan tadi, guru dianjurkan memperbaiki niatnya, ikhlas karena Allah, menghilangkan sifat hasad, bersungguh-sungguh, menjauhkan dari perkara yang melalaikan, memakai pakaian yang suci, bersuci, sholat sunnah, dan berbagai macam adab sebelum kita bahas. Memang penekanannya kepada guru, fi nafsihi adabun lil muta'allim, tapi itu juga berlaku kepada muta'allim, orang-orang yang belajar. Bukan hanya untuk guru tapi juga pelajarnya. Wa min adabihi an yajtanibal asbab asy-syaghilata 'anit tahsil. Di antara adab dalam menuntut ilmu bagi para pelajar, menjauhi sebab-sebab yang dapat menghilangkan fokusnya. Ya, guru perlu menasihati murid-muridnya untuk menjauhi perkara-perkara yang dapat menghilangkan fokus.
Boleh kita menasihati murid-murid kita. Apalagi zaman sekarang banyak sekali hal yang dapat membuat fokus murid itu terganggu. Apalagi zaman yang canggih, teknologi, sosial media, game, permainan, kita nasihati murid-murid kita. Kadang murid itu dia punya potensi, pintar, cerdas, rajin, tapi karena banyak sebab-sebab yang menghalangi, akhirnya potensi mereka nggak maksimal. Ini perlu kita sampaikan kepada murid-murid kita, juga kepada wali muridnya atau orang tuanya. Anak ini harus dimanfaatkan potensinya. Jangan sampai dia punya potensi bagus, sia-sia terbuang. Ada banyak bermain game, scroll media sosial, nonton film, nonton YouTube dan lain sebagainya. Ini akan membuat fokusnya hilang. Seandainya ilmunya dapat, hafalan dapat, tapi tidak dibarengi dengan ruh, tidak dibarengi dengan jiwanya yang terikat dengan ilmu, hanya sebatas menyelesaikan target atau hanya sebatas menyelesaikan tugasnya setoran sekian hari berapa atau sekian semester berapa, sebatas itu saja, tanpa diiringi dengan ruh jiwa yang sepenuh hati menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An yajtanibal asbab asyaghilah 'anit tahsil. Para murid diharuskan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat melalaikan, mengurangi fokus mereka dalam tahsil atau meraih ilmu. Illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali sebab yang memang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan hidupnya. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas, dan juga wajib bagi penuntut ilmu untuk membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kotoran. Liyaslaha liqabulil Qur'an wa hifdhihi wastithmarihi, agar hatinya mampu menerima Al-Quran, menghafalnya dan membuahkan amal. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sesuai dengan yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketahuilah di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati atau qalbu. Wa qad ahsana al-qail yutayyibul qalbu lil ilmi kama tutayyibul ardu lizzira'ah. Perbaikilah hatimu untuk menerima ilmu, sebagaimana kamu memperbaiki bumi untuk ditanam atau menanam benih di sana. Ini penting. Tazkiyatun nafs, atau menyucikan jiwa, menyucikan diri. Ini perkara yang sangat penting dalam agama, secara umum dalam kehidupan, wabil khusus untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalbu atau hati itu wi'a'ul ilm, sarana yang bisa menampung ilmu. Kalau sarannya baik, maka ilmu itu akan tersimpan dengan baik. Kalau wadahnya jelek, buruk, maka ilmu itu tidak akan bertahan lama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala paling banyak bersumpah di dalam Al-Quran terkait tazkiyatun nafs, terkait tazkiyatul qalb, menyucikan jiwa dan hati. Kalau kita lihat di Al-Quran, Allah banyak bersumpah, tapi sumpah Allah yang paling banyak terulang adalah terkait tazkiyatun nafs, yaitu surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. 7 kali Allah bersumpah. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu pasti benar dari Allah. Disumpahkan atau tidak, Al-Quran itu pasti benar. Apalagi ada kalimat sumpahnya lebih benar lagi.
Apalagi sumpahnya sampai berulang kali, semakin benar. Kenapa Allah bersumpah sampai 7 kali? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu punya bakat untuk kejelekan dan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini langsung kabar dari Allah. Huwa a'lamu bikum. Allah lebih tahu tentang dirimu dibandingkan kamu menghadapi dirimu. Allah tahu manusia itu dalam hatinya ada bakat-bakat kebaikan dan keburukan. Bakat kebaikan seperti apa? Bersabar, bertawakal, ikhlas, rendah hati. Di samping itu juga ada bakat keburukan yang harus dibersihkan, seperti kesombongan, seperti riya, penyakit hati. Penuntut ilmu, pengajar ilmu harus berusaha membersihkan hatinya dari kotoran-kotorannya. Kalau tidak, maka ilmu yang diajarkan, ilmu yang didapatkan tidak berkah. Pentingnya membersihkan hati sebelum menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bersihkan jiwanya, merugilah orang-orang yang mengotori jiwa. Bagaimana cara untuk membersihkan hati? Banyak caranya. Di antara yang pertama adalah ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan niat. Apalagi ilmu agama ini adalah ibadah. Namanya ibadah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, meniatkan segala sesuatunya lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kedua caranya istighfar. Banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa yang kita kerjakan, kalau tidak kita mohonkan ampun kepada Allah, akan mengotori jiwa. Nabi SAW mengatakan, innal abda idza aznaba nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila berbuat dosa kepada Allah dengan satu dosa, maka akan ditulis satu noda hitam pada hatinya. Fa idza astaghfara saqula qalbuh. Kalau dia beristighfar, maka hatinya akan kembali bersih. Hatinya akan kembali suci. Wa idza 'ada, maka kalau dia mengulangi lagi perbuatan dosanya dan dia enggak mau minta tolong, minta ampun pada Allah, maka hatinya lama-lama akan semakin hitam, akan semakin kotor, bahkan keras, bahkan hati itu mati. Kata para ulama, mautul qalb asyad min mauti al-jasad. Kematian hati itu lebih dahsyat dibandingkan kematian tubuh. Karena kalau hati sudah mati, meskipun masih hidup, tidak bisa lagi menerima petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk membersihkan hati adalah berdoa, meminta hati yang bersih kepada Allah. Nabi Muhammad SAW orang yang paling bersih dan suci hatinya, tetap meminta kepada Allah agar hati beliau bersih. Nabi mengucapkan sebuah doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa Allah, berikan ke dalam jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah hatiku, wahai Allah, Engkaulah sebaik-baik yang dapat mensucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang merajai dan menguasai hatiku. Nabi juga berdoa, termasuk doa yang paling banyak diucapkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kemudian cara lainnya untuk membersihkan hati, yaitu menjauhi sebab-sebab
menjauhi sebab-sebab yang dapat merusak hati. Contohnya apa? Banyak berbicara yang tidak bermanfaat, berbicara yang mubah tapi kelewatan, menghabiskan banyak waktu. Ya, sering ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, berbicara yang mubah tapi kelewatan, lama, sampai melalaikan dari ibadah, melalaikan dari pekerjaan, melalaikan dari keluarga. Ini bisa mengotori hati. Apalagi perkataan itu perkataan dosa, menggibah, menggunjing, menfitnah, itu jauh lebih merusak hati. Berbicara yang mubah saja tapi kadar waktunya berlebih bisa mengotori hati. Kata Nabi SAW, la tughfirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Hati-hatilah kamu banyak berbicara di luar zikir. Artinya berbicara yang mubah tapi waktunya berkelebihan, bahkan sampai berjam-jam, sampai begadang. Jauhi, kata Nabi. Karena banyak berbicara yang meskipun mubah tapi waktunya berlebih, lebih dari zikir, qaswatun lil qalbi, dapat membuat hati itu bukan cuma kotor, keras, sulit menerima hidayah, sulit menerima nasihat, sulit meraih ilmu. Karena apa? Banyak berbicara yang mubah tapi berkelebihan. Apalagi berbicara yang dosa, tentu lebih merusak hati. Termasuk juga sebab yang dapat merusak hati adalah banyak tertawa. Kata Nabi SAW, iyyakum wa kathratad dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Hati-hatilah kamu dari banyak tertawa, karena banyak tertawa bukan cuma mengotori, bisa mematikan hati. Yang ketiga yang dapat mengotori hati adalah banyak makan. Banyak makan di sini artinya dia cuma berpuasa di Ramadan, tidak membiasakan puasa sunnah yang lain. Kata para tabi'in rahimahumullah, aslatani tuqsiyanil qalb. Ada dua hal yang dapat membuat hati itu keras, membuat hati itu kotor. Yang pertama kathratul kalam, banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Yang kedua kathratul akal, banyak makan. Dia cuma puasa wajib tapi tidak menambahnya dengan puasa sunnah. Maka dalam hal ini kita harus membersihkan hati, ya, dengan mengikhlaskan niat karena Allah, memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah hati yang bersih, serta menjauhi sebab-sebab yang dapat mengotori hati. Ini wajib sifatnya bagi setiap muslim, wabil khusus al-muallim wal muta'allim, dan juga secara khusus bagi pengajar ilmu maupun penuntut ilmu. Yutayyibul qalbu lil ilm kama tutayyibul ardu lizzira'ah. Bersihkan hatimu untuk menerima ilmu sebagaimana kamu membersihkan lahanmu sebelum menanam biji atau menanam benih. Allah Ta'ala bis-shawab. Inilah kajian kita, pembahasan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmatinya. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah guru maupun murid dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum melaksanakan kegiatan ilmu, seperti bersuci, memakai pakaian yang putih dan bersih, menghadap kiblat, sholat sunnah sebatas taqarrub, bukan dianggap sebagai sunnah yang khusus. Yang kedua, di antara bentuk memuliakan ilmu adalah ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini kaidah dasarnya. Namun tetap menyesuaikan dengan kondisi. Justru ketika Islam dalam kondisi lemah, masyarakat jauh dari agama, tidak masalah. Bahkan dianjurkan juga untuk mendatangi. Di samping mereka juga akan mendatangi ilmu, kita pun juga boleh untuk mendatangi mereka untuk menyampaikan ilmu sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW. Yang ketiga, di antara sebab turunnya keberkahan ilmu dari Allah adalah mempersiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang ilmu itu semakin mudah untuk mendapatkan. Termasuk di antara sarana adalah tempat. Sediakanlah tempat yang luas, yang nyaman. Kalau ini diniatkan karena Allah, maka majlis tersebut akan semakin berkah dan semakin dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir, pentingnya hati yang khusyuk dalam menuntut ilmu, menjauhi dari sebab-sebab yang dapat menghilangkan khusyuk, serta pentingnya menyucikan hati atau tazkiyatun nafs, karena hati adalah wadah untuk menerima ilmu. Silakan di antara saudara-saudara yang bertanya, tafadhol. Terkait pasal membiarkan ilmu dari zakat. Kalau guru mengajar murid privat zakat, tentang Al-Quran, apakah termasuk yang merendahkan diri juga dengan guru mendatang murid tersebut? Ya. Iya. Kembali ke tadi. Ya, apakah hal ini dibutuhkan atau tidak? Ya, kalau memang ini dibutuhkan, kita melihat ada kebaikan di sana, dan ini menjadi peluang bagi kita untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, maka tidak masalah. Ya, karena untuk zaman sekarang orang belum terlalu memahami hal yang seperti itu. Ya, belum terlalu memahami hal yang seperti itu, kecuali orang-orang yang sudah ada menuntut ilmu sedikit banyaknya. Tapi kalau orang itu betul-betul awam dan kita pun punya kelapangan waktu, tidak ada masalah kita untuk mengajar privat atau secara khusus. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya. Tentang tahiyatul masjid. Banyak sekarang di masjid kan ada waktu itu. Jarak antara azan dan iqamah itu ada waktunya. Soalnya kalau mendekati waktu akan iqamah, kita baru masuk ke masjid. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Kan kebanyakan di masyarakat kita kebanyakan itu menunggu waktunya selesai sambil berdiri. Oh gitu ya. Atau karena tidak cukup waktu untuk salat. Baik. Ya. Maaf Pak. Baik. Zaman sekarang orang pakai timer ya. 10 menit atau 7 menit atau 15 menit. Ya. Sebenarnya pelaksanaan iqamah itu dimulai atau yang mengomandoinya adalah imam. Sebenarnya, idealnya, ketika imam mengatakan kita sholat, berarti maka jamaah harus sholat. Ketika imam belum mengatakan sholat, maka makmum juga wajib menunggu. Ini idealnya. Tapi mungkin di zaman sekarang sudah perubahan zaman, ya banyak orang menggunakan timer sebagai acuan jarak antara azan dan iqamah. Baik, kita patuhi. Terus apa sikap kita kalau waktunya tinggal kasih sedikit, mungkin 2 menit atau 1 menit, apa yang kita kerjakan? Menunggu berdiri atau sholat sunnah? Jawabannya tetap sholat sunnah. Ketika iqamah dikumandangkan, kita berhenti, putuskan sholat. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Idza uqimatis shalah, fala salata illa al-maktubah." Ketika iqamah telah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat sunnah kecuali sholat fardu. Jadi silakan sholat. Tapi ketika iqamah dikumandangkan, kita putuskan dimanapun gerakan sholat kita, selesai, dapat pahala. Meskipun tidak sempurna, tapi dapat sebagiannya. Ini lebih baik daripada kita hanya menunggu berdiri. Itu pun menunggu berdirinya sambil bengong, nggak berdoa, nggak berzikir. Baiklah kita sholat. Ya, syukur-syukur bisa terkejar. Kalau nggak terkejar, di mana kita sedang gerakan, mungkin sedang duduk antara 2 sujud atau sedang sujud iqamah, ya sudah berhenti. Sebagaimana perbuatan para sahabat dulu. Dulu kan para sahabat menunggu datangnya Nabi. Ketika azan dikumandangkan, Nabi kan masih di kamarnya melaksanakan sholat sunnah di rumahnya. Sebagian sahabat yang datang ke masjid, mereka sholat sunnah. Ketika Nabi datang, masih ada kok sahabat yang sholat sunnah. Nabi gak tunggu kan, Nabi imam itulah pemimpin sholat. Kata Nabi, qomat ya qomat. Sahabat yang masih sholat sunnah berhenti melaksanakan sholat sunnah. Jadi kita tetap sholat sunnah. Gak perlu takut dilihat orang, gak perlu takut omongan orang, sholat sunnah aja. Ketika nanti sudah iqamat, ya segera berhenti. Ya, begitu caranya. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Ketika iqamah telah dikumandangkan, maka putuskanlah sholatmu. Selesai, kan mudah. Ya, jadi kita putuskan, sudah gabung dengan
jamaah meskipun kita belum selesai dalam sholat sunnah atau tahiyatul masjid atau qobliyahnya. Ya, Allah Alhamdulillah. Apakah orang yang menunggu sambil berdoa tidak tahiyatul masjid atau dia duduk apakah itu menyelisihi sabda Nabi Muhammad SAW? Menyelisihi dalam konteks haram tentu tidak. Ya, karena sholat sunnah tahiyatul masjid ini hukumnya sunnah, tapi dia tarkul afdal, meninggalkan sesuatu yang afdal. Ya, alangkah baiknya sebelum dia duduk dia tahiyatul masjid. Bahkan saking pentingnya, ada salah seorang sahabat yang Nabi waktu itu sedang berkhutbah, langsung duduk. Nabi tanya ke dia, apakah kamu sudah sholat? Dia menjawab belum. Qum fasalli wa tajawwaz fi, kata Nabi. Berdirilah engkau, sholatlah dan sholatlah dengan yang ringkas. Ya, kemudian Nabi melanjutkan, man dakhala ahadukum idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, janganlah dia langsung duduk kecuali dia telah mendahuluinya dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini para ulama sepakat ini hukumnya sunnah. Ya, tapi ketika dia langsung duduk, ini perbuatan yang menyelisih sunnah, bukan dari segi dia berdosa, tapi meninggalkan sesuatu yang afdal, meninggalkan sesuatu yang baik. Alangkah baiknya dia sholat sunnah dulu, baru kemudian dia duduk. Ya. Dan juga dalam ketika sholat sunnah dia juga bisa berdoa, kok. Bisa berdoa. Dalam kondisi rukuk dia boleh berdoa, dalam kondisi sujud dia boleh berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama masalah sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru ad-du'a. Posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Maka jelas salat sunnah lebih utama dibandingkan dia hanya berdiri sambil berdoa atau dia langsung duduk kemudian berdoa. Jelas salat sunnah lebih baik. Karena salat sunnah anjurannya sebelum duduk, ketika dia sholat dia bisa berdoa, dapat 2 waktu mustajab. Sujud mustajab, antara azan iqamah juga mustajab. Kalau dia hanya berdiri atau duduk langsung berdoa antara azan iqamah, dia cuma dapat 1 waktu mustajab. Tapi kalau dalam kondisi sujud dapat 2. Dalam kondisi sujud doanya mustajab, antara azan iqamah doanya juga mustajab. Jelas sholat sunnah jauh lebih afdal. Meskipun waktu sedikit, tetap kejarkan sholat sunnah. Mudah sekali. Kalau sudah iqamah, tinggal kita putuskan sholat kita, berapapun yang bisa kita laksanakan. Ya, Allah Alhamdulillah. Silakan Pak. Ini terkait untuk memulai halakoh khususnya untuk anak-anak. Apakah kita boleh memulai itu dengan doa Nabi Musa Nabi Shallallahu? Ya. Karena sambil berdoa mengepung tangan. Apakah itu boleh? Iya. Kalau dalam konteks tarbiyah atau mendidik nggak masalah. Kita dalam rangka mendidik supaya anak itu sebelum memulai menuntut ilmu membaca doa. Tapi ini perlu digarisbawahi. Tapi kalau menjadi sebuah ibadah yang rutin, ini nggak boleh dikerjakan. Para ulama ketika menyampaikan ilmu, mereka juga memulai dengan doa, tapi sambil disambilkan di muqaddimah saja. Ya, bukan dibuatkan majlis khusus, yuk kita mulai sebelum menuntut ilmu kita berdoa, ada. Ya, itu hanya berlaku untuk proses tarbiyah, pembiasaan, supaya anak itu membaca doa. Tapi kita perlu kasih tahu anak itu dalam sehari-hari nanti, terutama nanti dia sudah remaja atau dewasa, dia baca doa masing-masing. Tapi untuk sekedar mengajarkan ilmu, ya apa salahnya, supaya lengket jadi kebiasaan bagi anak-anak kita. Para ulama selalu memulai majelisnya dengan doa-doa seputar ilmu. Seperti contohnya, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wa Allah ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, jadikan manfaat dari ilmu yang telah kami dapat. Wa zidna 'ilma, dan tambahkanlah ilmu kepada kami setelah ilmu sebelumnya. Rabbi shrah li sadri, Rabbi zidni 'ilma, Allahumma idzan sirfa 'ilman nafi'a, boleh. Ya, tapi untuk
membaca bersama ini hanya sebatas pendidikan, pengajaran. Tapi untuk amaliyah ke depan kita baca masing-masing. Ya, baik sebagai pengajar ilmu atau sebagai penuntut ilmu kita membacanya masing-masing. Tidak dibaca secara berjamaah. Angkat tangan atau tidak, mafi muskilah. Mau angkat tangan atau tidak apa-apa. Ya, yang penting sendiri-sendiri. Nantinya ketika sudah berikutnya dia sendiri-sendiri. Angkat tangan atau tidak itu insyaallah perkaranya luas. Allah a'lam bishawab. Ya, coba. Terkait sholat di masjid, Ya. bertepatan dengan sholat subuh fajar. Itu juga ada orang di mana pertama apakah mengerjakan sholat sunnah di masjid baru sholat sunnah fajar atau dengan menggabungkan sholat sunnah di masjid dengan sholat sunnah fajar. Baik. Terkait khusus sholat subuh ya. Ada sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak boleh mendahului sholat subuh kecuali hanya dengan 2 rakaat. Ya, jadi kita balik dulu ke dasarnya. Tahiyatul masjid itu bisa menjadi sholat sunnah yang tersendiri dan bisa menjadi sholat sunnah yang mengikut. Dia bisa kedua-duanya. Contohnya, misalnya kita masuk masjid dalam kondisi waktu duha misalkan. Kita pengen tahiyatul masjid khusus, duha juga khusus, boleh. Karena pada dasarnya tahiyatul masjid boleh dibuat sholatnya sendiri, dipisahkan dengan sholat sunnah yang lain. Atau dia menggabungkan, saya masuk masjid, saya niatkan sekaligus tahiyatul masjid sekaligus duha, boleh. Karena tahiyatul masjid pada dasarnya boleh mustaqil tersendiri, dipisahkan dari sholat sunnah yang lain, boleh juga sebagai penyerta. Ini pada dasarnya, kecuali satu kondisi yaitu di waktu fajar. Ada hadis khususnya, jangan lupa riwayat siapa, Allah a'lam. Tapi dijelaskan hadis ini dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz karya Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Beliau salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau membawakan hadis ini. Ada larangan khusus untuk sebelum sholat subuh, artinya setelah masuk waktu subuh, menjelang sholat subuh yang wajib, kita hanya boleh mengerjakan 2 rakaat. Artinya apa? Kalau kita masuk masjid, pilihannya sholat sunnah fajar sekaligus niat tahiyatul masjid. Gak bisa kita pisahkan. Saya masuk masjid, tahiyatul masjid khusus, tambah lagi subuh 2, fajar 2, gak boleh. Khusus subuh, khusus sholat subuh, sholat sunnah fajar. Atau orang yang masih di rumah, misalkan Anda ingin sholat sunnah wudhu 2, sunnah fajar 2, nggak bisa. Ya, dia harus sholat sunnah fajar sekaligus niat sholat sunnah wudhu. Ini khusus sholat subuh. Ada larangan khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ingin sholat sunnah sebelum sholat subuh yang wajib hanya boleh 2 rakaat. Contoh misalkan, contoh fikih yang lainnya, dia masuk masjid, dia sudah sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hanya niatnya tahiyatul masjid. Maka selepas itu dia nggak bisa sunnah fajar. Karena cuma 2 yang boleh. Cuma 2 yang boleh dikerjakan sebelum sholat subuh. Atau dia di rumah tadi hanya niatnya sholat sunnah wudu dan dia kerjakan 2 rakaat. Dia nggak bisa lagi sunnah fajar, nggak bisa. Terkait larangan khusus tadi, tidak boleh sholat sebelum sholat subuh kecuali hanya 2 rakaat. Maka solusinya hanya dengan digabungkan niat, boleh. Karena sekarang niat sholat fajar, sunnah fajar sekaligus di dalamnya niat tahiyatul masjid, di dalamnya niat sunnah wudu, boleh. Ini solusi satu-satunya terkait sholat subuh. Adapun sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan juga kondisi-kondisi yang lain, maka tahiyatul masjid boleh digabungkan dalam satu sholat atau dipisahkan sendiri. InsyaAllah ta'ala ini diperbolehkan, kecuali satu kondisi yaitu sebelum sholat wajib subuh. Ya, hanya boleh 2 rakaat. Ya, Allah a'lam bishawab. Bahasa Ya. terkait sholat sunnah fajar gitu. Nah, Apakah memang boleh itu dilakukan setelah subuh? ya. Terkait ini ada hadisnya, salah seorang sahabat ketika selesai sholat subuh,
tiba-tiba beliau berdiri melaksanakan 2 rakaat. Kemudian Nabi tegur, ya fulan, salatul fajri rakaatain. Wahai fulan, salat subuh itu 2 rakaat. Artinya tidak ada ba'diyah subuh, nggak ada. Nabi beranggapan sahabat ini melakukan ba'diyah. Maka sahabat ini menjawab, wahai Rasul, tadi aku terlambat ke masjid sehingga tidak bisa melaksanakan salat sunnah fajar, maka aku menggantinya setelah salat subuh. Maka Nabi membenarkannya. Apakah boleh? Dari hadis ini kita mengambil dalil, menjadikannya dalil bahwasanya mengqadha sunnah fajar boleh setelah subuh. Jawabannya boleh. Ketika kapan? Ketika dia sudah dawam, dia sudah istiqomah, menjadikan itu sebagai kebiasaannya. Jadi kata para ulama yang mensyarah hadis, sahabat ini termasuk sahabat yang merutinkan salat sunnah fajar. Namun di waktu itu mungkin terlambat bangun atau buang hajat sehingga dia terlambat ke masjid. Akhirnya dia berinisiatif untuk menggantinya setelah subuh. Nabi pun membenarkannya. Jadi syaratnya boleh mengqadha salat sunnah dengan syarat itu sudah dawam, sudah jadi rutinitas kebiasaannya. Tapi orang-orang yang sesekali itu nggak boleh untuk mengqadha salat sunnah. Tapi orang yang sudah rutin, suatu waktu dia terlambat atau terlupa dan lain sebagainya, maka boleh dia untuk mengqadhanya. Dan ini bukan cuma untuk salat sunnah fajar, untuk semua salat sunnah. Misalkan antum punya kebiasaan salat sunnah duha rutin setiap hari. Tahu-tahu karena kesibukan nggak sempat di waktu duha untuk melaksanakan duha. Antum boleh qadha nanti di ba'da zuhur atau ba'da asar atau ba'da maghrib, silakan. Salat sunnah boleh diqadha bi syarti dawam, dengan syarat dia sudah rutin melakukannya. Tapi kalau sekali ya sekali tidak, bahkan lebih sering tidaknya daripada melakukannya, maka ini tidak bisa mengqadha salat sunnah, baik itu salat sunnah fajar maupun salat sunnah yang lainnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya. Untuk dapat dikatakan rutin itu bagaimana? Ya, rutin itu berarti setiap hari. Setiap hari dia melakukannya. Atau dalam seminggu dia mengerjakannya lebih banyak dari meninggalkannya. Itu disebut dengan dawam. Dalam seminggu ada 7 hari, dia rutin 5 kali dalam seminggu, 4 kali dalam seminggu, itu masih dikatakan dawam. Karena 4/7 masih lebih. Tapi kalau kurang dari itu, hanya sekali seminggu atau 3 kali seminggu, itu masih kurang, belum mencapai dawam. Dawam itu adalah apa yang lebih banyak mengerjakannya dari meninggalkannya, apalagi dia kerjakan terus, itu disebut dengan dawam. Ya, Allah a'lam bishawab. Apa? Apa? Terkait membatalkan sholat sunnah apabila telah iqamah, itu salam atau langsung membatalkan? Iya, membatalkan sholat tidak perlu salam. Bahkan perubahan niat pun bisa membatalkan sholat. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan sebuah contoh, seperti orang yang sedang sholat di rumah, terus pintunya diketuk, dia ragu lanjut sholat atau buka pintu, dan keraguannya membuat dia bimbang, nggak bisa dia menentukan pilih yang mana. Maka ini saja bisa membatalkan sholat. At-taraddud fi niyyah yubtilus sholat. Ragu-ragu lanjut sholat atau tidak dalam sholat, itu sudah bisa membatalkan sholat. Apalagi memang dia ingin berhenti, oh saya qomat ya, saya harus putuskan sholat, maka tanpa salam pun maka sholatnya sudah batal. Salam itu di akhir, ketika sholat sudah sempurna dengan ruku', i'tidal, tahiyat semua rakaatnya, dia menutupnya dengan salam. Tapi kalau untuk memutuskan, mungkin karena bencana, karena gempa, atau karena tadi iqamah sudah dikumandangkan, maka cukup dia mengatakan dari hatinya, ini sudah saya berhenti sholat, sudah. Tanpa dia salam kanan kiri, maka dia sudah membatalkan sholatnya. Karena ragu-ragu dalam sholat saja bisa membatalkan sholat. Apalagi memang dia yakin untuk memutuskan sholatnya, itu sholatnya akan batal tanpa harus salam kanan maupun ke kiri. Ya, kamu al-misal.
Qada salat wajib. Ya. Allah alam bisawab, ini juga termasuk permasalahan khilafiyah ya di antara para ulama, apa hukumnya qada salat wajib. Namun pendapat yang lebih kuat menurut Anda pribadi dalam ilmu Anda yang sangat sedikit, yang sangat terbatas, qada salat itu hanya berlaku sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Orang-orang yang tertidur atau terlupa dari sebuah salat, maka qadaklah salatnya ketika dia telah ingat. Hanya itulah kondisi kita bisa mengqadak salat. Terlupa, mungkin lupa karena kesibukan, betul-betul lupa, luput dia dari salat. Ketika telah masuk waktu salat baru, oh dia ingat, tadi belum salat. Atau ketiduran, seperti subuh ketiduran, dia baru bangun ketika waktu duha, ketiduran. Ketika dia bangun, dia ingat, oh ya saya belum salat subuh, maka dia salat subuh. Adapun di luar dua kondisi ini, para ulama berbeda pendapat. Allah alam pendapat yang lebih kuat, di luar dua kondisi ini tidak perlu mengqadha. Cukup dengan bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dia menyesali perbuatannya, dia berlepas diri dari dosa tersebut dan bertekad tidak lagi untuk mengulanginya. Ini pendapat yang lebih kuat menurut anda pribadi, Allah alam bisawab. Dan juga dilihat dari praktek generasi salaf, orang-orang yang meninggalkan salat hanya disuruh taubat, tidak ada disuruh untuk mengqadha salat. Apalagi di sebagian tempat di negeri kita, selesai salat berjamaah, mereka jamaah lagi. Ketika ditanya apa, untuk mengqadha salat yang lama-lama dulu. Ini nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, kalaupun ulama yang mengatakan qadha salat pun, qadha salat itu masing-masing saja tanpa dibuat berjamaah. Meskipun menurut anda pribadi yang lebih kuat itu nggak perlu diqadha, karena dia itu butuh tasyri'. Kata Imam siapa nama imamnya? Imam Al-Zahiri rahimahullah mengatakan, untuk menyatakan qadha salat itu ada butuh dalil, butuh kepada dalil. Di Al-Quran maupun sunnah, orang yang meninggalkan salat tidak diperintahkan untuk qadha kecuali dua tadi. Maka qadha hanya berlaku untuk dua tadi, untuk orang yang terlupa atau orang yang tertidur. Lain daripada itu, Allah alam pendapat yang lebih kuat, anda lebih condong ke sana, tidak perlu diqadha, cukup dengan taubatan nasuha, bertaubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan memperbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Karena salat sunnah akan menutupi kekurangan-kekurangan dari salat wajib. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada para malaikat, "Unzuru li 'abdi hal lahu min tatawwu'in fayukammalu bihi man taqasa minal fardhah." Wahai para malaikat, lihatlah pada hambaku ini, ada enggak dia berbuat amal yang sunnah? Kalau ada, maka amal sunnah itu akan menutupi, menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari amal wajibnya. Salat sunnah akan menyempurnakan salat wajib, puasa sunnah akan menyempurnakan puasa wajib, dan juga amal-amal sunnah yang lainnya. Itu solusinya. Orang yang sengaja meninggalkan salat, cukup dengan bertaubat, perbanyak salat sunnah tanpa ada kewajiban untuk mengqadha. Ini pendapat anda pribadi. Ya, anda bukan ulama, bukan ustaz, masih banyak ustaz yang lain. Silakan bertanya, minta pendapat bagaimana yang lebih kuat. Tapi anda pribadi dengan keterbatasan ilmu lebih condong kepada pendapat ini. Mengqadha salat hanya terbatas dua, orang yang lupa dan orang yang ketiduran. Adapun yang menyengaja tidak perlu mengqadha salat, cukup dia bertaubat dan memperbanyak salat sunnah. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, fadal. Dari sholat sekarang puasa, terkait foto puasa ini bagi yang wanita yang berhalangan. ya, Itu kan di foto setelah suci, setelah Ramadan. ya. Kalau seandainya dia waktu masih baru balik, itu belum paham sekali tentang hukum itu, apakah juga memang harus diganti kan ketika dia sudah mengerti tentang hukum itu?
saat dia belum paham sekali. Oh dulu pas balik sengaja meninggalkan puasa? Nah, Sengaja? baru balik gitu Ah kan. iya. Kan masih anak mungkinan SD atau SMP gitu. Iya. Jadi belum terlalu paham tentang hukum itu. Kemudian dia tidak ganti ya. Tidak ganti. Dia tahunya cuma nggak sholat gitu. Nggak sholat, nggak puasa. Oh iya Ya kan? Kemudian nggak tahu tentang ganti. Nah kemudian setelah dia sekarang ini dia sudah mempelajari itu, dia sudah paham, apakah wajib menggantinya? Lalu kalau seandainya ternyata belum habis masa dia mengganti itu, apakah ada sebab tertentu seperti dia hamil atau dia menyusui, itu dia nanti akan apalagi nanti tidak berpuasa lagi dengan sebab-sebab itu kan. Itu mungkin banyak gitu kan. Apakah ada solusi lain untuk mempercepat menggantinya, atau nanti ketika ia sudah wafat, apakah orang yang hidup bisa menggantikannya? Baik. Terkait perempuan haid ya, perempuan haid, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kunna nahidu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa umirna bi qada'is shiyam wa la nu'maru bi qada'is shalah." Dahulu kami, yaitu perempuan-perempuan beriman, sahabat-sahabat perempuan, dalam kondisi haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami suci, Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami mengqadha salat. Menunjukkan apa? Perempuan yang haid yang punya hutang puasa punya kewajiban untuk mengqadha puasanya. Ya, ini ada dalilnya. Berarti ada dalil yang memerintahkan. Umirna biqada'is shiyam. Kami diperintahkan untuk mengganti hutang puasa kami. Berarti perempuan yang haid harus mengganti puasanya. Bagaimana dengan yang dulu-dulu? Dia perkirakan berapa hari yang sudah dia tinggalkan dari hutang puasa yang belum dia bayar. Segera dia bayar sebelum dia meninggal dunia, dia bayarkan hutang-hutang puasanya. Terus misalkan datang sebab-sebab tertentu, sakit yang parah, hamil, menyusui, maka ini diberikan uzur. Ketika nanti dia telah kembali sehat, telah kembali optimal, maka segera juga dia bayar hutang puasanya. Ya, begitu caranya. Ya, membayar puasa bagi perempuan yang haid diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu akan terus menjadi hutangnya kepada Allah sampai dia membayar keseluruhan dari hutang puasanya. Kalau hamil, menyusui, sakit parah, itu tidak menggugurkan hutangnya, tapi hanya menunda sampai nanti dia kembali sehat, kembali fit, tidak hamil dan menyusui lagi, baru dia membayar hutang puasanya, dilanjutkan. Allah Akbar. Kalau keburu wafat kan? Keburu wafat ternyata. Kalau keburu wafat, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Mudah-mudahan dia punya niatan untuk membayar, tapi ajal mendahului. Tetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara ahli waris hanya disunnahkan, tidak diwajibkan membayar orang yang meninggal dunia tapi masih punya hutang puasa, hanya dianjurkan. Ini kembali urusannya kepada Allah. Semoga yang meninggal tadi misalkan dia punya niatan. Mungkin dulu karena awam, sekarang sudah punya ilmu, tapi ketika ingin melaksanakannya ada penghalang-penghalang seperti tadi. Qadarullah wafat, meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni, semoga dia punya niatan agar dia bisa menyelesaikan hutang puasanya. Terus ahli waris gimana? Seperti suami atau istri atau anak, secara hukum hanya disunnahkan, tidak diwajibkan untuk membayar hutang puasa orang yang meninggal. Hanya disunnahkan. Dia bayarkan alhamdulillah, kalau tidak maka juga tidak masalah. Bagaimana bayarnya? Boleh dengan puasa juga, boleh dengan fidyah juga. Kedua-duanya ada dalil. Dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW terkait membayar dengan fidyah, hadis riwayat Tirmidzi. Terkait membayar dengan puasa adalah hadis Bukhari Muslim. Tapi kalau dia ingin bayar juga, lebih baik dengan puasa, meskipun dengan fidyah pun juga dibolehkan. Sekali lagi ahli waris hanya disunnahkan untuk membayar hutang puasa orang yang sudah meninggal, tidak diwajibkan. Bayarnya boleh dengan puasa juga atau juga dengan fidyah. Allah Akbar.
wasiatkan, Hah? dia wasiatkan kepada ahli warisnya. Masya Allah. Jadi tolong dibayar ya. Misalnya, gimana? Kalau jadi wajib bagaimana? Iya. Wasiat itu kalau memang diwasiatkan hukum asalnya wajib dan juga menyesuaikan kepada kemampuan ahli waris. Menyesuaikan kepada kemampuan ahli waris. Dan hendaknya ahli waris yang memudahkan. Ya, karena mereka sudah meninggal terputus amalnya. Kita berusaha bantu. Ya, jangan karena sunnah kan sunnah, tidak salah bantu, tetap dibantu sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi pilihannya dua tadi kan, bisa dengan fidyah, bisa dengan puasa. Kalau merasa repot dengan puasa bisa bayar dengan fidyah. Satu hari hutang puasanya kita bayar dengan satu fidyah. Ta'am miskin, memberi makan kepada fakir miskin. Ya, jadi kita terus berusaha untuk membantu. Wallahu fi aunil 'abdi, maka madamal 'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong hamba Allah yang lainnya. Apalagi yang ditolong itu darah dagingnya, orang tuanya, keluarganya, anaknya yang meninggal. Alangkah lebih utamanya dia bantu, meskipun secara hukumnya sunnah. Ya, Allah Akbar. Apa? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Terutama dalam pembahasan kita At-Tibyan fi Adabi Hamil Al-Quran. Semoga meningkatkan iman, ilmu, dan adab kita dan pengagungan kita terhadap ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran, sebagai pengajar atau sebagai orang yang belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.